ya salah satu perusahaan ya perwakilan perusahaan yang ada, yaitu perusahaan yang banyak digandrungi para cewek-cewek, Indomaret. Silakan Bang Fufu. Oke, terima kasih Kakak Mita. Terima kasih Kakak Harun. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sentral Buton Bang Fuful TV, www.youtube channel yang tentunya ada di Kota Wawo dan sekitarnya. Baik, pagi ini saya kembali lagi dalam Talkshow Wawo Job Fair 2025. Ya, saya bersama dengan Adiatma. Oh, Pak Adiatma ya, Bang Adiatma atau Kakak Adiatma ya, biar kita sapa dengan santai aja. Ini dialognya Pak Adiatma. Ya, Pak Adiatma ini dari PT Indomarko Prisma Tama Ya, ya, benar Pak. atau yang kita kenal sehari-hari Indomaret ya. Nanti Pak Adiatma akan menjelaskan apa sih itu Indomaret ya, kemudian bagaimana struktur profilnya perusahaannya ya. Baik, untuk pemirsa yang ada di Kota Bau maupun adik-adik pencari kerja ya, kita simak penjelasan Pak Adiatma bagaimana tentang profil Indomarko. Apa kabar Pak Adiatma? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Pak Adiatma, PT Indomarko Prisma Tama. Saya langsung mau menanyakan profilnya ini apa, bisa jelaskan ya? Kemudian struktur kepemimpinannya mungkin ya. Kemudian di job fair ini mungkin baru pertama kali ya. Kalau untuk saya sendiri itu sudah masuk ke tahun ketiga Pak. Oh, tahun ketiga, alhamdulillah ya Indomarko. Ya, silakan Pak Adiatma. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya di sini Adiatma nama saya. Kemudian untuk posisi saya di sini sebagai tim HRD recruitment untuk Indomaret di cabang Kendari. Ya, jadi kalau teman-teman yang minat daftar di Indomaret kemudian mengikuti seleksinya, jadi untuk teman-temannya nanti ketika proses rekrutmennya kami ada di garda terdepan untuk merekrut teman-teman. Kemudian kalau untuk berbicara tentang background perusahaan kami, jadi kita di sini itu adalah perusahaan pelayanan yang bergeraknya itu dalam bidang retail atau minimarket, dan memang kita sekarang sudah masuk dalam skala nasional Pak. Ya, jadi kita bukan cuma mencakup di Kendari saja, tapi kita sudah ada mencakup hampir ke semua wilayah di Indonesia, seperti itu Pak. Iya. Sekarang kita kembali ke Provinsi Sulawesi Tenggara dulu. Gimana strukturnya? Dia cabang atau apa, atau toko atau gerai atau apa ya? Oke, jadi kalau untuk di Sulawesi Tenggara itu kita masih dalam skala depo Pak. Jadi depo ini itu masih dalam skala kecil dan kita masuknya itu di dalam cabang Makassar. Kalau untuk struktur lebih jelasnya lagi, untuk Kendari kita ada kantor office-nya juga Pak. Iya, jadi bukan selain toko retail kita ada toko office-nya. Kalau untuk toko office kami itu tepatnya ada di Kendari. Ya, seperti itu Pak. Oke, jadi cabang itu dilihat daerah yang lebih besar mungkin ya. Berarti wilayah Makassar itu mencakup Sulawesi Tenggara juga. Iya, benar Pak. Ke Sulawesi Tengah juga? Kalau untuk Makassar itu dia masuknya cuman 3 wilayah Pak. Jadi ada Makassar, kemudian wilayah Palopo, karena dari area Sulawesi Selatan itu cukup luas Pak. Jadi dia terbagi 2 depo, kemudian untuk Kendari sendiri. Oke. Untuk Kota Bau, sekarang Indomaret juga ini berkembangnya pesat ya. Bau sekarang berapa toko, berapa gerai,
Dan sejak tahun berapa ya kalau mohon maaf ini? Silakan Pak Adiatma. Oke, kalau untuk bau-bau itu sendiri itu untuk jumlah gerai toko di sini kita ada sekitar kurang lebih 10 gerai toko Pak. Sedangkan kalau untuk toko pertama untuk di bau-bau itu kita berdirinya sekitar di tahun 2021 atau 2022 Pak. Nah ini pemirsa, ini harus di tahun 2022 ya. Toko pertama di mana supaya kita tahu informasinya? Kalau toko pertamanya saya kurang ini juga Pak. Iya, nanti nanti kita cek kembali ya. Iya Pak. Yang jelas hampir bersamaan itu. Iya. Tahun 2022 itu. Ya, untuk tahun ini Pak Adiatma, berapa rencana yang mau diterima dalam jabatan apa? Kemudian mungkin personil bidang apa saja ini yang mau akan diterima di Indomaret? Oke, jadi kalau untuk tahun ketiga Jofair ini kita sedang membuka sekitar 5 posisi Pak. Jadi untuk yang pertama kita sedang membuka posisi yang namanya sebagai store crew boy dan store crew girl. Jadi ini satu posisi dan diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk yang kedua kita sedang membuka posisi sebagai inventory control. Untuk inventory control sendiri ini bahasa umumnya sebagai tim audit Pak. Iya, kemudian kita ada teknisi juga yang fokusnya untuk kelistrikan. Kemudian ada posisi sebagai surveyor Pak, ini juga saat ini kita sedang buka. Dan yang terakhir itu kita sedang buka posisi sebagai helper. Iya, luar biasa ya. Jadi total jumlah posisi, total jumlah jabatan yang terima? Ada 5 posisi Pak. Kalau untuk lebih spesifiknya itu store crew kita butuh sekitar 40 orang. Oh, 5 posisi, tapi jumlahnya ya untuk store crew berapa? 40 store crew orang? itu 40 Pak. Jadi kita butuh laki-laki 20 dan perempuan juga untuk 20 orang. Ya, ini pemirsa pencari kerja ya. Silakan langsung masuk sebentar, ambil brosurnya, masuk di Indomaret ya, di PT Indomarko. Ada boothnya di dalam sana ya. Dari 40 orang itu penempatannya di mana saja nih Pak Adiatma? Berhubung kami untuk Kendari ini area covernya cukup luas Pak. Jadi kita bukan cuma untuk area bau-bau saja, tapi kalau untuk Kendari sendiri kita mencakupnya seluruh area Sulawesi Tenggara. Iya, sampai area Morowali Pak juga kami ambil untuk area Depok Kendari. Tapi kita tetap memprioritaskan untuk domisili Pak. Jadi kalau kami bau-bau kan juga masuk Sulawesi Tenggara Pak. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman daftar di Indomaret dengan posisi seperti store crew, jadi nantinya akan kita prioritaskan untuk penempatan dari domisili dulu. Iya benar sekali Pak. Oke, dari domisili ini ingat ya, adik-adik pencari kerja nanti penempatannya diprioritaskan asal daerah itu. Benar sekali Pak. Selanjutnya kalau mereka syarat apa saja yang harus mereka butuhkan ini, perlukan ya. Oke baik, jadi untuk terkait persyaratan buat teman-teman yang nantinya mendaftar di Indomaret, jadi kalau untuk dari segi kualifikasi pendidikan kita semuanya mengambilnya dari yang pendidikan SMA Pak. Iya, jadi memang jadi SMA dan SMK. Jadi memang kita prioritaskan teman-teman yang memang pada saat setelah lulus SMA dan memang niatnya untuk siap langsung bekerja Pak. Terus dokumen lain seperti ijazah, kemudian surat lamaran kerja juga Pak, kemudian CV, KTP, kemudian KK juga, dan tentunya dan tentunya AK1 juga Pak kita butuh. Oke, Pak Adiatma, kalau yang posisi teknisi kelistrikan, jelas sarjana juga dibutuhkan kan? Kalau untuk atau teknis, SMK listrik? Iya, gitu. kalau untuk teknisi tetap kita ambil dari SMK Pak. Iya, jadi semua posisi
yang kami buka ini untuk 5 posisi ini semuanya diperuntukkan untuk yang minimal lulusan SMA SMK Pak. Seperti itu. Ya, oke yuk, buruan yang ada di depan sana. Ini sangat mulai berdatangan ini adik-adik pencari kerja. Ya. 40 posisi, 40 jabatan ya, 40 posisi personil yang dibutuhkan PT Indomarko. Kemudian Pak Diatma, setelah mereka mendaftarkan, apa proses yang mereka jalani? Oke, jadi buat teman-teman yang sudah mendaftar di Indomaret, nanti kita akan lakukan screening data terlebih dahulu. Kita melihat dari kandidatnya apakah kualifikasi dengan posisi yang teman-teman daftar itu sesuai dengan kebutuhan kami. Dan jika nantinya administrasi dulu ya, gitu benar, Pak Diatma. sekali, Setelah Pak. administrasi, mungkin tahap selanjutnya? Ya, jadi setelah administrasinya sudah sesuai, lalu kami akan mengundang untuk mengikuti tahapan seleksinya Pak. Jadi kalau untuk di kami itu sendiri, kita ada 2 jenis proses seleksi, metodenya Pak maksud saya. Jadi untuk yang pertama, proses seleksinya kita bisa lakukan secara via online. Jadi ini langsung datang ke kantor office kami untuk mengikuti tahapan proses seleksinya. Iya, tepatnya di Kendari Pak. Kemudian untuk yang kedua kita bisa mengadakan proses seleksinya secara via online atau dari rumah Pak. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jarak tempat tinggalnya jauh dari Kendari, kita bisa mengalihkan untuk seleksinya via online seperti itu. Iya, luar biasa ya. Adik-adik bisa mendengarkan ya. Jadi kalau udah diterima, ini prosesnya dipermudah ya. Jadi kalau misalnya dari Pasar Wajo atau dari Bau-Bau atau dari Wakatobi, mungkin Pak Diatma disiapkan via online gitu ya. Iya, benar sekali Pak. Dalam prosesnya, disitulah ada wawancara dan sebagainya ya. Yang jelas proses awal itu administrasi dulu ya. Nah, benar sekali Pak. Nah, kalaupun juga yang mau langsung ke Kendari ya lebih bagus lagi ya. Bisa Oke. Pak. Bisa. Nah, kemudian Pak Diatma, ketika adik-adik ini pencari kerja ini mereka dinyatakan lulus ya, dinyatakan lulus, ada proses lagi, proses pelatihan atau bagaimana atau penandatangan kontrak mungkin ya. Oh ya, silakan. jadi saya jelaskan dulu Pak. Tadi kan untuk terkait metode seleksinya ya Pak. Jadi kalau untuk terkait alur tahap seleksinya itu kita sebenarnya ada 4 proses seleksi Pak. Jadi untuk yang pertama itu kita akan mengadakan yang namanya tahapan psikotes. Ya, jadi psikotes ini nanti ya kayak semacam mengerjakan soal Pak ya. Kemudian setelah tahapan psikotes nanti akan ada tahap seleksi kedua. Jadi seleksi kedua itu kita akan melakukan wawancara kepada kandidat. Dengan metodenya bisa secara offline atau secara via online. Kemudian setelah tahapan wawancara, kemudian kandidatnya dinyatakan lulus, ya maka kita lanjutkan untuk seleksi yang ketiga. Jadi seleksi ketiga ini kita ada tahapan seleksi teknis. Ya, jadi untuk teknisnya ini setiap posisinya itu berbeda-beda Pak. Ya, saya kasih contoh. Kalau untuk stroke crew itu seleksi ketiganya kita akan lakukan seleksi training. Jadi nanti akan kita panggil training kepada kandidat yang sudah sampai ke tahapan ketiga. Jadi di tahapan training ini kita memberikan pembelajaran Pak. Jadi kita memberikan pembelajaran basic-basicnya seperti stroke crew-nya. Kemudian nanti setelah itu akan ada evaluasi Pak. Jadi kalau misalkan anaknya lulus, kita akan langsung lakukan yang keempat ini yaitu tanda tangan kontrak. Ya seperti itu Pak. Ya. Oke, luar biasa, sangat jelas ini penjelasan dari Pak Diatma. Jadi 4 proses itu betul harus dijalani. Mohon maaf, penandatangan kontrak nanti hitungannya gimana Pak Diatma? 1 tahunan, berapa bulan? Nanti kan dievaluasi kembali kan? Ya, silakan. Jadi kalau untuk terkait kontrak itu ada yang setahun Pak.
Jadi selama setahun itu kita berikan kontrak dulu sambil kita mengevaluasi juga kinerjanya. Kemudian juga ada yang posisi yang hanya masa percobaan dulu Pak. Jadi kalau misalkan sudah masa percobaan dan dievaluasi dan sesuai, maka kita langsung angkat sebagai karyawan tetap. Ya seperti itu. Jadi masa kontrak itu masih ya taruh seperti kalau di PNS itu kan 80% lah ya. 1 tahun itu dievaluasi, diberikan training. Kalau memang sudah baik lihatannya langsung ditetapkan. Iya, bisa langsung diangkat sebagai karyawan tetap seperti itu Pak. Untuk jenjang karir apa ada di Indomaret? Iya, di Indomaret sendiri itu jenjang karir ini masuk dalam benefit kami Pak. Ya, jadi kalau untuk setiap departemen itu ada jenjang karirnya juga, baik yang di bagian toko untuk yang di bagian office Pak. Jadi kalau untuk di bagian toko ya karena saya lihat ini paling banyak kandidat kami itu yang dari toko Pak, store crew ya. Jadi kalau untuk store crew itu jenjang karirnya ya untuk yang pertama akan menjadi kasir dan pramuniaga dulu Pak. Jadi nanti kalau misalkan dievaluasi kemudian kinerjanya bagus maka akan ada kenaikan jabatan. Jadi untuk kenaikan jabatan ini akan menjadi seorang pimpinan shift ya di toko. Setelah itu naik menjadi asisten kepala toko, kemudian naik kepala toko, nanti menjadi area supervisor dan yang terakhir menjadi branch manager Pak untuk di bagian toko. Luar biasa ya. Pemirsa, teman-teman pencari kerja yang menyaksikan di YouTube channel kami, ini cepat ya, buruan langsung datang ke Pizza Hut untuk bisa bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Indomaret dalam penerimaan karyawan atau store clerk ya, banyak di sini ya. Oke. Kita spill sedikit tentang penggajian Pak Adiatma. Kalau untuk tenaga kerja ini kan UMR ya, UMR kita itu masih sesuai dengan upah minimum regional provinsi yang kita pakai di Sulawesi Tenggara ya. Dari sorotan ketenaga kerjaan itu mencapai 3.050.000-an ya, kurang lebih ya. Bagaimana di Indomarko? Baik, jadi kalau untuk terkait masalah gaji ya, jadi gaji ini kita nantinya akan sesuaikan dengan penempatan Pak. Jadi karena memang tiap-tiap daerah itu untuk upah daerahnya kan berbeda Pak ya. Jadi kalau nantinya teman-teman yang dari Bau-Bau kemudian penempatannya nanti akan ditempatkan di Bau-Bau, maka kita akan pakai acuan untuk upah di wilayah Bau-Bau itu sendiri Pak. Ya seperti itu. Ya oke. Ada juga yang bertanya nih Pak Adiatma, terus kalau masa kontrak itu gimana tentang penggajiannya? Ya mohon maaf, pada masa kontrak itu, masa sebelum pendatangan kontrak, artinya sudah pendatangan kontrak tapi masa orientasi lah, masa magang lah gitu. Kalau untuk di kami itu Pak, sebenarnya setelah melakukan tanda tangan kontrak maka dia akan sepenuhnya menjadi karyawan Pak. Jadi nanti pada saat dia sudah kerja di Indomaret, maka gajinya akan kita sesuaikan dengan dari tanda tangan kontraknya Pak. Jadi kalau misalkan nanti dia dapat gaji sekian, maka pada saat dia kerja pertama kali, maka nanti gaji yang dia dapatkan sudah sesuai dengan kontrak kerjanya seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Saya lebih detail lagi. Kan anak-anak sudah dinyatakan lulus ya. Yang jelas dia kalau dinyatakan lulus ada orientasi, ada pelatihan. Sejak dinyatakan, tapi ini berlakunya penggajian itu nanti mereka menandatangani kontrak ya? Benar Pak. Jadi kalau untuk gaji itu kan kita hitungannya per bulan Pak ya, sesuai dengan masa kontrak. Jadi kalau misalkan pada saat pertama kali anaknya kerja,
dan terhitungnya mungkin masuknya di pertengahan bulan Pak. Maka gaji yang dia dapatkan nanti akan terhitung secara relatif. Artinya dihitungkan dulu untuk dengan hari kerja, nanti untuk bulan berikutnya maka dia akan mendapatkan gaji secara full. Oke, pokoknya sejak peneretangan kontrak. Ya, benar sekali itu Pak. sudah dihitung. Ya. Oke, makasih, ini informasi luar biasa. Jadi kadang-kadang ini pencari kerja juga bertanya-tanya, kalau kita sudah masuk, apakah kita langsung digaji gitu? Nah, ternyata memang harus ada proses, dilatih dulu ya. Untuk karyawan misalnya yang ditempatkan di daerah lain nih misalnya ya, di Sulawesi Tenggara ini, untuk karyawan yang laki-laki ya, yang sturboy gitu ya, apakah ada mes atau gimana, atau kontraknya rumah atau kos-kosan begitu? Ya, oke. Jadi kalau teman-teman yang mungkin penempatannya di luar domisili Pak ya, jadi kita sebenarnya tidak menanggung tempat tinggal, ya. Maka dari itu memang kita selalu melihat kebutuhan dari domisili dulu Pak. Iya, seperti itu Pak. Kalau misalkan tidak ada di domisili, kita akan upayakan untuk yang lebih dekatnya lagi Pak. Biar nanti anaknya juga masih bisa menjangkau untuk penempatannya nanti. Ya, jadi masih bisa tinggal dengan orang tua dong. Iya, benar. Ya, oke, ini luar biasa ya. Karena memang secara psikologi juga kalau di luar daerah kadang-kadang pencari kerja ini yang baru tamat kadang-kadang masih pingin tinggal dengan orang tua ya. Luar biasa Pak Adiatma ya. Jadi ini informasi sangat menarik, betul-betul diurai oleh Pak Adiatma, dan semoga informasi ini bisa diterima dan bisa dipahami oleh masyarakat angkatan kerja di Kota Bau-Bau. Ya, kurang lebih 20 menit saja kami bincang-bincang dengan Pak Adiatma, tapi informasinya sangat berisi ya. Kalau saya katakan daging semua ini yang saya dapatkan, walaupun kita cuma 20 menitan ini ya. Oke, terima kasih Pak Adiatma ya. Cukup ya, mungkin pemirsa Sentral Buton Bang Vogel TV yang ada di mana saja, tentunya saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Adiatma dalam kegiatan talk show Bau-Bau Job Fair 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja di tentunya perusahaan-perusahaan yang ada di seputaran Bau-Bau dan sekitarnya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adiatma, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kakak Harun dan Kakak Mita. Silakan Kakak Harun dan Kakak Mita. Iya, terima kasih Bang Fufu dan juga Bang Adiatma. Iya, jadi ini adalah perusahaan retail ya, Indomaret, dan dari informasi yang pernah saya dapat sudah sampai luar negeri ya Pak.